tema kita di bulan ini yaitu berbagi kebaikan dalam kebenaran. Ya, terkadang kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita ini bukan saja dari hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang tidak kita inginkan, itulah kebaikan Tuhan. Contoh hal-hal yang contoh kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seperti berbagai macam masalah, problem hidup, tantangan yang kita hadapi, baik itu dalam hidup pribadi, dalam pekerjaan, itulah kebaikan Tuhan. Terkadang kita menganggap bahwa kebaikan Tuhan itu hal-hal yang baik. Tapi saya percaya kita semua yang hadir dalam Google Meet ini, kita banyak sudah belajar bahwa kebaikan Tuhan itu bukan hal-hal yang baik saja, tetapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita lihat dalam Roma pembacaan kita di malam ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah turut bekerja. Berarti di dalam segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, baik itu yang menyenangkan hati maupun itu berbagai persoalan, masalah, itu Allah sementara bekerja. Firman Tuhan di malam ini bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti tidak terkecuali, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Allah ada bekerja di dalamnya. Betapa untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa berbagai masalah, setiap saat tidak dapat masalah tidak pernah terselesaikan. Itu bahwa Allah sementara bekerja. Mengapa masalah itu terus terjadi? Karena Allah begitu mengasihi kita. Kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, makanya setiap kebaikan Tuhan itu nyata terus dalam kehidupan kita lewat segala macam problem, segala macam masalah, sakit, penyakit. Itulah wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, orang percaya. Ya, kita lihat dalam Wahyu 3 ayat 19 di situ dikatakan bahwa Wahyu 3 ayat 19 dikatakan bahwa barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi itu wujud kebaikan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan mau supaya kita diubah, kita dibentuk. Lewat apa? Lewat kebaikan Tuhan, lewat masalah-masalah, lewat persoalan, lewat sakit, penyakit yang kita hadapi. Ya. Pertama Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang tahu mengucap syukur ketika mereka mengalami persoalan, mereka mengalami tantangan, penderitaan yang begitu hebat. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan saja, mereka saja yang tahu mengucap syukur karena mereka tahu bahwa itulah kebaikan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan sangat mengasihi saya, makanya Tuhan terus mengajar saya, Tuhan terus membentuk saya dalam berbagai macam persoalan. Dan itulah wujud kebaikan Tuhan bagi kita. Kebetulan pangkat kakak saya lah, anaknya tidak diterima di sekolah di mana keponakan saya jadi kepala sekolah. Mereka datang kepada saya dan mereka mengandalkan saya bahwa itu saya punya ponakan, jadi pasti saya sampaikan, pasti beliau bisa menerima. Besoknya saya pergi untuk ketemu dengan kepala sekolah. Saya jatuh. Saya turun dari mobil karena saya lihat kepala sekolahnya sudah dengan motor. Saya turun dan saya panggil. Saya tidak perhatikan ke bawah karena musim hujan. Saya jatuh, ada pecik di situ. Saya jatuh.
saya jatuh itu, saya punya tulang pinggang ini terlepas dari ini. Dan saya rasa tiba-tiba saya punya suara tidak ada selama 1 menit. Saya rasakan sekali ada saya punya suara, dan tiba-tiba ketika nafas saya kembali, saya langsung bilang, terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Iblis tidak pernah tinggal diam. Mengapa saya bilang iblis tidak tinggal diam? Ketika saya jatuh, yang pertama ketika saya mengalami kesadaran, saya langsung bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu bahwa ini kebaikan Tuhan buat saya. Nyatanya saya masih bisa merasakan, masih bisa bernapas. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya pun tangan-tangan sudah mati rasa lah. Ram dan tidak rasa sesuatu, iblis langsung intimidasi saya, kamu stroke. Kamu stroke. Saya dan tolak dalam nama Yesus. Tuhan, saya percaya Tuhan ada bersama saya dan Tuhan mengasihi saya. Saya tahu ini cara Tuhan mengasihi saya. Lalu saya berdoa, Tuhan, kenapa tadi saya jatuh Tuhan? Langsung Tuhan ingatkan begini. Tuhan ingatkan saya begini. Kamu mengandalkan kekuatan kamu tidak berharap kepada saya. Kamu berharap kepada manusia. Kamu sudah tahu kebenaran. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Ketika suami istri mendengar saya jatuh, mereka datang. Mereka datang dan mereka bermohon-mohon minta maaf dari saya. Saya bilang kamu tidak salah. Bapak Ibu tidak salah. Yang salah saya. Yang salah saya. Saya tidak menyalahkan mereka. Karena memang itu kesalahan saya. Karena saya tahu kebenaran, mereka tidak. Dan saya mengucap syukur atas semua yang terjadi. Dari segala macam persoalan, masalah yang saya hadapi, saya tahu bahwa itu bentuk wujud kasih Tuhan untuk mau membentuk saya, untuk saya lebih mengerti dan mengerti kehendak Tuhan itu yang bagaimana. Dari situ saya oh iya, kalau kita mengandalkan manusia, mendapat kecewaan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Allah kita Allah yang sanggup mengubah segalanya. Dan saya mengucap syukur, Tuhan begitu baik. Itulah ketika kita hidup dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, segala sesuatu Tuhan ingatkan kita dengan berbagai macam cara. Ya, terkadang kebaikan Tuhan ini dalam berbagai bentuk. Ya, itu bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa itu kebaikan Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang di luar sana, mereka tahu itu bukan kebaikan Tuhan. Terkadang mereka bilang, asal kamu setia di dalam Tuhan, kok terus mengalami masalah, terus mengalami tantangan, terus mengalami sakit. Terkadang kalau dalam ibadah saya suka sharing, di dalam ibadah GPM saya suka sharing, ya bukan berarti orang sakit itu berarti Tuhan jauh dari dia, tapi itu begitu besar kasih Tuhan, Tuhan mau membentuk orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu, karena Tuhan mau dia menjadi pribadi yang baik. Makanya dengan cara Tuhan, berbagai cara yang Tuhan pakai, supaya bagaimana kita betul-betul mau hidup dalam Tuhan, bagaimana kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi Allah bekerja bukan untuk orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Di sini firman bilang, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya yang tadi saya bilang, orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, kan mereka anggap bahwa itu bukan kebaikan. Makanya ketika orang-orang di luar sana yang tidak hidup dalam Tuhan, mereka hidup itu happy-happy saja. Karena mereka bukan bilangan orang yang Tuhan kasihi. Jadi puji Tuhan bahwa kita semua yang ada di dalam Tuhan, jangan kita berkecil hati bahwa aduh hidup dengan Tuhan ini, ayo asal setiap hari saya berdoa pun masalah ini tidak pernah berakhir, masalah ini terus ada. Itu cara Tuhan, itu kebaikan Tuhan dengan cara Tuhan berbeda untuk kita, orang-orang yang Tuhan mengasihi. Jadi orang-orang yang Tuhan sudah pilih, orang-orang yang sudah ada dalam rencana Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan hal-hal yang wow luar biasa. Bagi kita itu luar biasa sukacita. Ketika kita mendapat tantangan, ketika kita mengalami segala macam penderitaan, kita merasakan itu dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan,
kita sanggup menjalaninya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika dia memberikan tantangan, cobaan, masalah, dia tahu bahwa kita punya kekuatan sebatas mana. Dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau melakukan perintah-perintah Tuhan, Dia Allah yang setia dan adil dalam seluruh kehidupan kita. Ya, ada 3 poin yang saya ambil di sini dalam pembacaan kita di malam ini dalam Roma 8 ayat 28 ini ada 3 poin di sini. Allah bekerja. Terus yang kedua, Allah bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia, dan Allah memanggil. Allah memanggil orang-orang yang dipilih untuk ada dalam pelayanan, untuk ada dalam pemberitaan Injil. Jadi ketika kita dibentuk lewat berbagai masalah, itu cara Tuhan untuk membentuk kita, memanggil kita untuk ada dalam pelayanan, untuk ada dalam pemberitaan Injil, agar lewat semua yang kita alami, jadi kita dibentuk dulu supaya ketika kita ada dalam pelayanan-pelayanan, lewat apa yang kita alami, kita dapat bersaksi, kita dapat menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu hebat di dalam hidup kita, dan lewat semua yang kita alami, lewat gaya hidup kita, orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Kadang ada orang yang mau melayani Tuhan, mereka mau melihat orang yang bagaimana dulu baru kami layani. Tapi puji Tuhan, sebenarnya tadi saya mau bawa firman tentang memandang muka, tapi tiba-tiba saya sudah siap dari kemarin-kemarin, tapi tiba-tiba tadi Tuhan taruh di dalam Roma 8. Jadi puji Tuhan bahwa yang firman yang saya mau bawa tadi, yang memandang muka itu, tadi saya bisa melakukan bahwa saya melayani di rumah yang tidak layak lah. Jadi saya suka cita, saya mau biar terobos masuk di dalam lumpur-lumpur karena rumahnya masuk ke dalam lumpur-lumpur. Dan tadi pulang karena hujan, saya takut saya licin, saya jatuh, saya buka sendal. Dan puji Tuhan, saya suka cita tadi sekali. Dan itulah, saya bilang Tuhan, inilah cara Tuhan mengasihi kita. Dengan berbagai masalah, Tuhan mulai bentuk kita, sebagaimana kita mau merendahkan diri, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau melayani tanpa memandang muka. Ya, itulah firman Tuhan yang saya bawakan di malam ini. Ada 3 poin tadi. Allah bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia, dan Allah memanggil kita, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, supaya mau melakukan pekerjaan Tuhan, mau menyampaikan kabar Injil sukacita sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Tuhan, shalom.